Itu orang yang menggunakan logika dan retorika. Disebutkan Al-Quran dan hadis, dia bilang jumud pemikiran kita. Ini kalau ada sekarang kan ada tokoh baru tuh, baru lahir pula kan, baru viral juga. Kalau dipilih antara pandangan Salafi Wahabi dengan pandangan Syiah, saya lebih cenderung memilih Syiah. Tapi tidak kamu, tapi dia tidak ngaku Syiah pula. Saya bukan Syiah, kan andai-andai katanya, berandai-andai. Walaupun berandai-andai, berandai sudah lebih suka Syiah daripada Wahabi. Bukan sunnah dia yang sunnah. Karena dia meninggalkan sunnah, dia sebut ahli sunnah. Yang kerjakan sunnah disebut Wahabi. Itu paham saya? Jadi sunnah yang menurut mereka itu adalah sunnah menurut pikiran. Sesuai pikiran sunnah atau tidak sesuai pikiran Wahabi itu. Nah jadi dia berandai-andai, seandainya suruh memilih antara Syiah dengan Wahabi, lebih memilih Syiah. Apa sebab? Sebab Syiah itu pikirannya berkembang. Jadi agama bisa berubah-ubah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari masa ke masa lain, walaupun saling bertentang. Jadi yarhamukallah. Jadi pikirannya, filsafatnya berkembang, bisa mengikut seluruh zaman. Kalau Wahabi tidak, harus menundukkan zaman. Paham tak? Jadi zaman itu harus menyesuaikan dengan ajaran Islam. Tentu beda lah. Tentu beda. Jadi kalau di sini orang nyembah berhala, Syiah nyembah berhala dia pula. Ya kuburan-kuburan wali. Makanya yang paling laris di ajaran Syiah adalah ziarah kubur. Di kalangan sufi, kenapa Syiah lebih dipilihnya? Karena ada kesamaan antara keduanya. Imam Abu Hatim Ar-Razi rahmatullahi alaih, ditidurkan oleh Imam Abu Usman As-Sabuni rahimahullah, beliau menyatakan alamat alil bid'ah wa al-waqi'atu fi ahli al-athar. Alamatnya, tandanya ahli bid'ah itu selalu al-waqi'ah, yaitu selalu mencela ahli al-athar, mencela ahli al-athar, ahli hadis. Makanya di masa-masa para a'immah, para ulama, misalnya masa Imam Syafi'i, beliau dicela oleh ahli-ahli bid'ah karena beliau ahli al-athar, ahli hadis. Masa Imam Ahmad, beliau dicela oleh ahli bid'ah. Bahkan di masa Nabi SAW, Nabi dicela oleh ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ahnya? Kaum musyrikin. Kaum musyrikin. Mereka tidak syirik kecuali karena berbuat bid'ah itu. Ada ahli bid'ah zaman Nabi? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Tapi orang musyrikin Makkah pada asalnya ikut agama Nabi Ibrahim. Terus mereka merubah, menambah, memodifikasi agama Nabi Ibrahim. Ada Nabi Ibrahim mengajarkan tawaf sambil bersiul dan tepuk tangan. Terus bid'ah. Ada Nabi Ibrahim berdoa atau mengajarkan berdoa melalui syekh-syekh, wali-wali, orang soleh. Terus mereka ada. Berarti apa namanya? Bid'ah juga. Jadi seluruh agama yang sebelum kita, mereka Islam semua, lalu mereka buat bid'ah sehingga berubah agamanya. Sah? Iyalah. Hah? Makanya bid'ah itu merusak agama dulu dan agama sekarang. Merusak agama dulu dan agama sekarang. Iyalah. Allah musta'an. Atau marah disebut bid'ah? Atau marah disebut bid'ah? Enggak. Senang. Enggak juga. Di mana? Allah musta'an. Makanya Nabi mengingatkan jangan sampai berbuat bid'ah. Disuruh menjauhi. Karena bid'ah itu memang tidak akan bertemu ahli bid'ah dengan ahli sunnah. Tidak akan bertemu. Allah musta'an. Cuman masalahnya semua mereka mengaku yang benar. Orang musyrikin Makkah
menentang Nabi karena ngaku salah atau ngaku benar? Siapa yang salah menurut mereka? Nabi alaihissalam. Sekarang kita dakwakan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditentang oleh orang dengan apa? Dengan dengan bid'ah. Ini yang menjelang Ramadan kan ini banyaknya. Sah? Lalu kita bentangkan insya Allah pertemuan selanjutnya besok, insya Allah tentang fikih Ramadan menjelang di tengah ya Ramadan. Nanti kalau kita jelaskan ini Nabi menyambut Ramadan, sah? Terus ada orang membuat ada bid'ah menjelang Ramadan, banyak ya. Contoh, wih kampung daerah wih. Antum nanti saya pula pertama menentang nanti. Coba yang kan anak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya akan ditentang. Nah, akan ditentang. Jelas ini sunnah, ini bukan sunnah. Yang menentang merasa benar atau merasa salah? Benar. Alasannya apa? Hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Ini yang kami dapatkan turun temurun. Buya. Memang kamu saja yang buya. Saat itu kamu bilang berguru, kami juga berguru. Itu masalahnya. Nah, cuman guru kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh, tidak melakukan dan tidak menyetujui, karena sahabat juga tidak mengerjakan. Ala kulli hal. Jadi mereka akan selalu menjadi penentang ahli al-azhar. Di zaman Imam Ahmad penentang utamanya adalah pentolan aliran ahlul ra'i, yaitu orang yang menggunakan logika dan retorika. Disebutkan Al-Quran dan hadis, dia bilang jumud pemikiran kita. Ini kalau ada sekarang kan ada tokoh baru tuh, baru lahir pula kan, baru viral juga. Kalau dipilih antara pandangan Salafi Wahabi dengan pandangan Syiah, saya lebih cenderung memilih Syiah. Tapi dia tidak ngaku Syiah pula. Saya bukan Syiah, kan andai-andai katanya, berandai-andai. Walaupun berandai-andai, sudah lebih suka Syiah daripada Wahabi. Bukan sunnah dia yang sunnah, karena dia meninggalkan sunnah dia sebut ahli sunnah, yang mengerjakan sunnah disebut Wahabi. Itu paham saya? Jadi sunnah yang menurut mereka itu adalah sunnah menurut pikiran. Sesuai pikiran sunnah itu, tidak sesuai pikiran Wahabi itu. Nah, jadi dia berandai-andai, seandainya suruh memilih antara Syiah dengan Wahabi, lebih memilih Syiah. Apa sebab? Sebab Syiah itu pikirannya berkembang. Jadi agama bisa berubah-ubah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu masalah, walaupun saling bertentang. Jadi yarhamukallah. Jadi pikirannya, filsafatnya berkembang, bisa mengikut seluruh zaman. Kalau Wahabi harus menundukkan zaman. Paham tak? Jadi zaman itu harus menyesuaikan dengan ajaran Islam. Tentu beda lah. Tentu beda. Jadi kalau di sini orang nyembah berhala, Syiah nyembah berhala dia pula. Ya kuburan-kuburan wali. Makanya yang paling laris di ajaran Syiah adalah ziarah kubur. Di kalangan Sufi, kenapa Syiah lebih dipilihnya? Karena ada kesamaan antara keduanya. Karena Sufi sama-sama mengkultuskan syekh, kiai, wali. Sama dengan Syiah mengkultuskan imam. Paham? Kemudian Syiah agamanya dibangun di atas logika, bukan di atas wahyu, di atas logika dan nafsu. Sufi Ahlul Kalam juga membangun akidahnya di atas logika dan retorika. Makanya dekat lagi orang Sufi kepada Syiah daripada kepada ahli Wahabi. Iya, kan nyebutnya Wahabi. Nah, kan tuh kan tidak diakui ahli sunnah kan? Itu kan tidak sewajar kan? Tidak kan? Kan tidak diakui kan?
Jadi aku Aswaja itu. Sebab Aswaja di Indonesia, ada sunnah wal jamaah di Indonesia mesti mazhab fikih Syafi'i. Kemudian akidah mesti Asy'ari atau Maturidi. Ini yang bilang ini tidak paham dia Maturidi dan Syafi'i berkalau juga. Maturidi dengan Asy'ari itu berkalau, saling menghampirkan juga mereka. Dia tidak tentu, dia nak tu dia sengaja simpan-simpan aja. Jadi Basyangnya juga mereka. Nah, tahu Basyangnya? Alhamdulillah. Kemudian mesti tasawufnya Ghazali atau Junaid Al-Baghdadi. Tarikatnya mesti Naqsyabandi atau tadi nak masuk dulu. Belum lulus verifikasi. Jadi banyak protes nanti. Jadi definisi Ahlussunnahnya kacau gitu. Jadi tidak akan menyatukan umat. Tidak akan menyatukan umat. Sebab nanti ada tarekat-tarekat lain yang belum terverifikasi. Lupa mereka. Makanya definisi Ahlussunnah yang benar itu adalah bahwa Ahlussunnah itu adalah yang menghidupkan sunnah Nabi. Karena sunnah itu kan sunnah Nabi, maka Ahlussunnah yang menghidupkan sunnah Nabi, bukan yang bermazhab Syafi'i. Semua yang menghidupkan sunnah itu ada mazhab Hambali, ada mazhab Syafi'i. Jelas ya? Kemudian tidak ada satupun mazhab fikih yang memonopoli kebenaran semuanya. Dalam mazhab Syafi'i benar semua? Hah? Enggak kan? Ada yang rajih di mazhab Hambali, ada yang rajih di mazhab Maliki. Nanti mana orang Maliki semua kita? Tuh kami lagi daripada mazhab Syafi'i itu katanya. Marah pula Hanafi. Imam Abu Hanifah lebih cerdas daripada Imam Syafi'i itu katanya. Itu lagi. Tapi kalau sudah Ahlussunnah yaitu yang mengikut Nabi SAW, nak fikihnya, nak tasawufnya, nak tarekatnya. Ya. Kalau ada yang klaim tarekat atau apa? Tarekat Nabawi. Tarekat Nabawi bukan Naqsyabandi, bukan Syatari. Iya. Bahasa apa? Kenapa tulisan Syatari katanya? Yang mana betul? Betul ya? Masya Allah. Atau tarekat Tijaniyah. Kalau sudah disebutkan kepada orang lain, mesti ada kreativitas orang itu. Mesti ada kreasi orang. Dan kreasi itu disebut dengan beda. Tapi kalau tarekat Nabi, kalau tarikatnya Nabi, pasti tidak ada kreativitas orang lain. Mesti dari Nabi SAW. Sebab antum kalau menisbatkan sesuatu ke Nabi, ternyata tidak benar, pendusta. Orang pendusta tidak diterima. Tapi kalau dia bilang tarekat Naqsyabandi, dia sebutkan Naqsyabandi, dia tidak dusta. Memang itu caranya Naqsyabandi beragama, bukan cara Nabi SAW. Oh, berarti tidak mengikut sunnah dia. Sebagian ada, sebagian tidak. Kan sebagian ada, sebagian tidak. Ini kalau semua itu namanya keluar dari Islam. Semuanya tidak ada ajaran Nabi sedikit pun berarti keluar dari Islam. Baru dikatakan bid'ah, sebagiannya Islam, sebagiannya kreasi orang Islam. Itu makanya beda. Kalau dibuatnya agama murni, tidak ada satupun sunnah dalamnya Islam, tidak bid'ah namun agama baru. Paham saya? Nah, makanya saya bilang, berarti tidak ikut sunnah dia? Ikut. Berarti Syafi'i tidak sunnah, cuman ada sebagian. Maka itu masalah. Ada sebagian dari pengikut mazhab yang mungkin mereka berijtihad lalu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka menjadikannya sebagai definisi Ahlussunnah, bahwa kalau tidak Syafi'i di Indonesia tidak Ahlussunnah. Ini adalah tidak ada orang mengatakan itu ulama, hanya pemikir-pemikir saja. Allah musta'an yang diulamakan, ahli-ahli logika, ahli ra'i yang diulamakan. Allah musta'an. Ya sih? Yang paling terkenal mengisytiharkan itu adalah Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yang dulu ketika jadi ulamanya Bashar al-Assad. Jadi ulamanya Bashar al-Assad. Allah musta'an. Ala kulli hal. Ma'asyul kiram dirahmati Allah SWT. Wa alamatuz zanadiqa, tandanya ahli zindik itu tasmiyatum alal athar hasyawiyah. Tandanya ahli zindik itu adalah menyebutkan ahli asar itu, ahli hadis itu,
adalah hasyawiyah. Hasyawiyah apa artinya? Hasyah, orang pinggiran-pinggiran yang kenal kulit-kulitnya saja. Makanya pemikirannya tidak mendalam. Balik lagi ke yang tadi, kalau Syiah pikirannya mendalam sampai bisa meyakini hal-hal yang saling bertentangan. Mau tahu contohnya? Mau tahu contohnya? Hah? Mau tahu contohnya? Mereka meyakini seluruh imam mereka itu maksum. Apa makna maksum? Maksum dari dosa besar. Kemudian seluruh imam yang 12 tahu yang gaib. Nah, tahu ada yang dalam kandungan orang, apa yang terjadi besok. Dan semua mereka mati diracun. Ini keyakinan mereka. Tahu. Kalau mati diracun, berarti tidak tahu yang gaib. Kalau dia tahu itu racun, diminumnya juga, bunuh diri. Tidak masuk. Kemon yang jadi dia. Yang jawab jadinya. Kemon yang gitu jadinya. Dia tahu yang gaib, tapi mati di racun. Kalau dia tahu yang gaib, tidak mungkin di racun. Oh, tidak diminumnya juga, walaupun sudah tahu. Tahu. Berarti kalau sudah tahu diminumnya juga, apa namanya? Bunuh diri. Kalau bunuh diri masuk. Mau tambah lagi? Hah? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, seluruh umat kalau ditanya siapa orang yang paling dekat dengan nabinya, yang paling hebat, pasti orang-orang dekatnya. Kalau Syiah, siapa orang yang paling bejat dari umat ini? Para sahabat Nabi. Lain seorangnya. Itu maksudnya orang yang paling dekat kepada Nabi adalah orang yang paling bejat. Masuk? Hah? Itu. Jadi logika mana yang bisa menerima itu? Nabi alaihissalam selama hidupnya bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman, Ali, ternyata mereka munafik semua. Setelah Nabi murtad semua. Subhanallah. Ternyata Nabi tak kicau di nantarang. Dan Allah membiarkan itu. Masuk logika sehat. Nah, tapi itu yang mereka yakini. Istri yang paling dicintainya orang yang paling terlaknat. Itu masuk logika sehat. Itu yang katanya saya lebih senang pendapat Syiah daripada Wahabi. Ya memang Anda belajar pendapat mereka memang. Semua orientalis. Ada penelitian bahwa propaganda pemikiran barat orientalis 80% lebih diambil dari buku-buku Syiah. Dan yang dibaca oleh saudara kita ini adalah filsafat-filsafat Syiah. Wajarlah mereka, atau filsafat-filsafat barat. Gimana kita, guru yang paling dikaguminya De Grand Sheikh itu adalah tamatan Prancis, jurusan filsafat. Makanya dia mengatakan dalam wawancara televisi nasional, dia bilang di institusi tertua dunia ini semua pendapat boleh hidup karena kita menganut pluralitas, bukan pluralisme, pluralitas berpendapat. Dia tidak pluralisme di waktu itu, tapi kenyataannya juga mengakui itu, mengakui semua agama bisa disatukan. Jadi menganggap Yahudi Nasrani masih satu rumpun. Maka bukan aja mengucapkan selamat, tapi juga ikut. Itulah guru yang paling dikaguminya. Wajarlah itu aja. Pahamnya tak? Menganut pluralitas beragama. Asal ada pendapat alim, ulama, maka kita tidak boleh menyalahkannya. Catat, tak boleh menyalahkan. Dengarkan 13 detik setelah itu. 13 detik. Coba hitung 13 detik. Coba hitung 13 detik. Saya hitung biar saya jawab. Dia kata presenternya, berarti kalau gitu pemahaman Salafi Wahabi boleh nggak di sini, Syekh? Oh, enggak. Kenapa Salafi Wahabi nggak boleh? Wih, kan pendapat yang mengatakan Muslim atau non Muslim? Muslim. Kenapa nggak boleh hidup di situ?
Yang 72 golongan boleh, yang satu tidak boleh. Wih, yang 72 golongan boleh semuanya, yang satu tidak boleh. Makanya sesama aliran sesat tak boleh saling menyesatkan. Itu makanya. Maka beruntunglah antum teranulir di tempat yang pluralitas itu. Karena satu-satunya yang tidak boleh hanya aliran Wahabi. Syiah boleh, pluralisme boleh, liberal silahkan. Nah, filsafat Yunani boleh, filsafat Barat silahkan, tarekat ini silahkan. Apanya semuanya boleh kecuali Wahabi. Saya jadi senang jadinya. Saya jadi senang. Sebab apa? Dari 73 satu-satu yang teranulir hanya yang mereka sebut Wahabi. Atau Wahabi ya? Hah? Senyum setuju kan Pak? Saya tidak Wahabi sih. Antum sendiri aja. Saya kan Ahlus Sunnah, saya bilang Ahlus Sunnah yang tidak mengatakan seperti yang mereka katakan. Ahlus Sunnah itu adalah mengikut Nabi dan para sahabat. Dah, selesai. Dalam akidah, dalam mazhab, dalam tarekat, dalam suluk, ikut Nabi dan para sahabat. Selesai. Sebab itulah yang bisa menyatukan kita umat Islam seluruh dunia ini. Kalau enggak nanti payah-payah pindah ke India, pindah mazhab dulu. Payah urusan pindah mazhab itu tidak mudah doy. Hah? Kan payah pindah mazhab tuh. Payah. Apalagi diisi dengan fanatisme. Tidak mungkin. Oleh itu kaum muslimin Ahlussunnah adalah ikut Nabi dan para sahabat yang disebut dengan as-salafu as-salih. Soal saya sudah 100% atau belum, itu kan kekurangan saya. Atau saya silap dalam memahami, itu kekurangan saya. Kalau antum buktikan, luruskan aja, tidak ada masalah. Karena kami tidak pantang disalahkan. Antum pantang disalahkan? Mencak-mencak ya kalau disalahkan? Nah, rumus kita bukan seperti mereka yang mengatakan tidak boleh saling menyalahkan. Habis itu 13 detik langsung menyalahkan. Nah, jangan tentang fitrah bahwa salah menyalahkan tidak mungkin dielakkan. Tidak mungkin, karena khilaf tidak mungkin dihilangkan, sah? Khilaf mungkin dihilangkan? Tidak mungkin. Berarti kalau terjadi khilaf mesti terjadi salah menyalahkan. Maka kita tidak anti disalahkan. Silakan salahkan, tapi buktikan dengan dalil, dengan hujjah. Jelas ya? Antum nak nyalakan saya sekarang, silakan. Hah? Walaupun disorting, saya tidak ada masalah. Salahkan aja, tidak ada masalah. Nah, tapi salahkannya bukan karena hawa, bukan karena nafsu, tapi dengan dalil. Dengan dalil. Seperti yang sudah kita kaji-kaji sebelumnya kan. Antum salahkan saya berkeyakinan Allah bersifat ini. Berarti kan kita sudah bahas sebelumnya kan, Allah turun ke langit pertama. Atau katakan salah dengan alasan sepertiga malam kan tidak sama. Taib, bawa sini perkataan Nabi yang mengatakan yang bertentangan dengan hadis ini, atau bawa pendapat atau perkataan sahabat. Tidak ada juga tabi'in yang mengingkari, tidak ada juga. Antum hanya mengatakan malam tidak sama, ya. Nanti saya katakan sudah sama antum. Hari kiamat terjadi hari apa? Jumat. Yakin? Yakin. Yang namanya hari itu disebut siang atau malam? Siang. Jadi kiamat terjadi siang atau malam? Apa buktinya? Ada yang bilang Allahu a'lam, itu tidak tahu. Yang Allahu a'lam sudah datang ilmunya. Tahu tidak antum bahwasanya kiamat terjadi ketika terbit matahari dari barat? Berarti kalau ada terbit siang atau malam? Itu aja kok repot. Antum tidak pakai logika filsafat lagi nampak. Kan terjadi kiamat bila terbit matahari dari barat, berarti terjadinya siang. Sekarang pertanyaannya, kiamat itu berangsur atau sekaligus? Antum percaya tidak sama hadis ini? Percaya? Kenapa tidak percaya dengan hadis turun? Alasan penolakan antum kan sama, bahwa siang di Amerika tidak sama dengan siang di Jepang. Sekarang di Jepang sudah jam berapa? Ayo. Wih, dia cuma sudah ngantor mereka kan, sudah selesai sarapan, sudah jam berapa sekarang? Ada jam 9, jam setengah 10 sekarang di sana. Maka kita udah mulai lapar juga nampaknya.
Kaum muslimin wal muslimat. Jadi di Amerika sekarang masih jangan masih senja. Nah, kira-kira kiamat di Amerika sekarang kiamat ya, dengan kiamat Jepang sama enggak besok? Atau berangsur? Hai, kenapa tuh terima ini? Enggak terima hadis nuzul gara-gara perbedaan waktu. Paham? Kan payah jawabnya kan? Nah, maka ikuti aja lah kata Allah dan Rasul. Itulah yang akal sehat itu, bukan akal penentang. Dikiranya kita jumud, dia yang berkembang. Iblis kayak gitu juga dulu menentang, berarti dia yang berkembang. Abu Jahal menentang karena tidak sesuai dengan logikanya yang apa itu, yang luas itu. Ternyata logika Abu Bakar lebih luas yang antum tuduh jumud itu. Allah musta'an. Jadi istilah jumud dengan tidak jumud tergantung orangnya. Ya. Jadi memang karena dia baca, memang filsafat Syiah, tentu dia kagum dengannya. Dia orang filsafat, bukan orang ahli sunnah doang. Cuman filsafat diberekkan sunnah itu aja. Paham ya? Sama sepatu Ciwaduyut. Paham? Bawa ke tengah laut, dikasih cap naik Amerika. Balik lagi ke sini. Jadi dari 42.000 menjadi 2 juta. Paham gak? Jadi filsafat dikasih merek sunnah. Akhirnya sunnah hilang. Akhirnya tergantung lagi promosi, iklan. Maka tukang iklan itu dibayar mahal. Paham gak? Karena dari 42.000 menjadi kan bisa dia beli Ronaldo kan, nggak mungkin Dasman jadi tukang iklannya. Jadi makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, orang-orang kesohor yang menjadi iklan kesesatan itu orang-orang terkenal, bukan orang-orang biasa, orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Nah, karena memang mereka ini, kita ini masyarakat awamnya lebih dominan daripada masyarakat terpelajar, sehingga iklan lebih berpengaruh daripada ilmu. Sahih? Iya enggak? Hah? Rata-rata tuan-tuan beli barang karena iklan kan? Iya. Beli bedah, lihat orang glowing. Enggak second glow, uang itu aslinya glowing juga. Enggak pakai bedah itu pun sudah glowing juga. Akhirnya terpengaruh dengan Shopee. Murah, korting 20% katanya. Padahal naiknya 80%. Data kicurin. Belum lagi sampai ada anekdot barang yang dikirim lewat apa nih, nah jadi pakai apa yang pakai gogonya nih kan, jadi dibuat gambar di iklannya anak gadis, pas sampainya nenek-nenek. Iklannya anak gadis, sampainya nenek-nenek. Barangnya di iklan bagus, pas sampai mengecewakan. Ala kuliah, jangan korban iklan. Jadi bukan viralitas yang dipedoman, bukan voting, tapi adalah tetap dalil. Nah, jadi mereka menyebutnya hasyawi yang tahu kulit-kulit saja. Memang kalau durian tidak berkulit tidak enak. Nah, jadi kalau beli, coba tengok, tonton beli durian yang berkulit kan, sah? Nah, kalau dah mengkah atau mongkah, terbuka kulitnya, mau? Kan ada sudah masuk angin ya. Dan mulai masam. Nah, jadi kulit itu bukan main-main. Tanpa kulit rusak. Kita coba jangan pakai kulit. Busuk daging antum tuh. Makanya tidak apa-apa kita disebut tahu kulit. Memang kulit itu yang menjadi tameng kita. Itu dalil-dalil itu yang tameng. Yang menyelam-nyelam itu sering lomeh. Yang menyelam terlalu dalam sering lomeh. Dan Nabi memang sallallahu alaihi wasallam tidak nyuruh kita mendalami sesuatu yang tidak perlu didalami. Itulah maka orang-orang sufi menuduh para nabi itu hanya sampai ke pantai saja, sedangkan syekh-syekh wali-wali sampai ke dasar laut. Makanya banyak yang gila. Iya, banyak yang gila. Apa sebab? Iya, kan kalau menyelam tanpa alat yang benar akan rusak sel-sel otaknya, rusak. Coba tuh menyelam nanti pening kan, nah, makanya pening tidak sehat lagi. Makanya ikutlah Nabi sampai pantai aja lah ya, sampai
Jangan sampai pantai lah, tahu kulit lah. Yang jelas Nabi selamat. Syekh gilo. Anda lebih milih yang sehat-sehat saja. Para Nabi tak ada yang gila. Masih ingat kan? Cinta yang bikin gila, cinta ilegal. Cinta legal sehat, jelas ya, karena dia halal. Dan cinta ilegal tidak halal sehingga bikin gila. Mau gila? Jangan. Nah, yuriduna bidzalika ibtal al-athar, karena mereka kalau dianggap orang-orang pembawa athar itu hanya tahu kulit, ya orang kan agak, oh ternyata dangkal ilmunya orang itu ya. Jadi orang-orang sekelas Imam Ahmad disebut orang berilmu dan dangkal oleh mereka. Di masanya Imam Ahmad itu anggap dangkal ilmunya. Sekarang karena Imam Ahmad punya nama di masyarakat luas, sehingga mereka pun menukil-nukil perkataan Imam Ahmad, tapi bukan dalam bab akidah, bukan dalam bab ini, dalam bab suhud dan sebagainya. Karena Imam Ahmad juga ahli ibadah. Tapi kalau bab akidah mereka tidak menukil atau menisbatkan secara dusta kepada Imam Ahmad perkataan yang tak pernah beliau katakan. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, alamatul qadariyah tasmiyatuhum ahlas sunnati mujbirah atau mujbarah. Orang qadariyah yang mengingkari takdir menuduh kita ahli sunnah yang percaya takdir dengan mujbarah, orang yang jabriyah. Jabriyah nanti dulu kita menuduh kita pula sebagai orang Allah musal. Wa alamatul jahmiyah tasmiyatu ala sunnati musyabbihah. Sekarang kan mereka menuduh kita ahli tasbih. Ketika kita menetapkan Allah di atas langit, mereka musyabbihah, mujassimah. Ini ciri khasnya orang Jahmiyah. Menuduh, orang-orang Jahmiyah dulu menuduh Imam Al-Sunnah, Imam Ahmad, Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, Imam Utsman Ad-Darimi, Imam dan lain-lain sebagai musyabbihah. Kenapa? Mereka menafsirkan perkataan imam-imam tersebut dengan pemahaman mereka. Seperti hari ini juga Jahmiyah hari ini mengatakan kita yang mereka sebut Wahabi dan Salafi bahwa kita mentasbihkan Allah dengan makhluk. Sebab mereka tidak mengetahui yang di atas itu kecuali butuh pada yang di bawah. Padahal ilmu kita mengatakan bahwa banyak yang di atas tidak membutuhkan yang di bawah. Mereka tidak memahami kecuali yang di atas menempati yang di bawahnya, dan ilmu kita mengatakan bahwa tidak semua yang di atas menempati yang di bawahnya. Kan sudah sering kita contohkan. Sah? Diulang lagi ya. Ulang lagi lah. Antum punya ilmu, sah? Saya punya ilmu. Kira-kira mana yang banyak? Antum lebih banyak. Dia tidak mau ngaku, saya ngaku. Antum lebih banyak. Nah, taib, di mana ilmu itu disimpan? Di dengkul. Kata orang di otak, sah? Taib, boleh kita lihat ada tempatnya. Ada tempatnya. Kan ada. Taib. Padahal sepakat orang mengatakan ilmu itu di sini, sah? Kata Imam Ghazali di sini, di dada, karena akal itu di dada. Nah, akal itu di hati, jantung hati. Taib. Nah, di sini, tidak di sini, tidak ada tempatnya. Sah? Ilmu itu ada apa enggak? Makhluk apa bukan? Makhluk. Taib. Di makhluk saja ada sesuatu, di sesuatu tapi tidak menempati. Kenapa antum paksa Allah mesti menempati? Paham? Taib. Lalu mereka pahami kalau kita katakan Allah di atas arsy, berarti Allah berbatang tubuh. Disebutnya kita mujassimah. Ini ciri Jahmiyah ini. Yang pertama mengeluarkan istilah musyabbihah terhadap Ahlussunnah, mujassimah terhadap Ahlussunnah adalah kaum Jahmiyah. Jadi mereka ikut cara Jahmiyah, walaupun mereka tidak mengaku pengikut Jahmiyah. Mereka ikut cara Mu'tazilah berpikir, walaupun tak mengaku Mu'tazilah. Nama sih? Anak kita marah pula disebut Jahmiyah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi
kita katakan kaum muslimin dan muslimat, berapa banyak barang makhluk berkeliaran di sekitar kita dan dia ada tapi tidak berjisim, tidak berbatang tubuh. Kan saya bilang, ambil HP antum, saya telepon, ada pengantar enggak? Enggak ada pengantar. Terus dari mana datangnya suara saya masuk ke HP antum? Pengantar tuh namanya. gelombang elektromagnetik. Sah? Itu makhluk enggak? Ada enggak? Tapi ada batang tubuhnya. Berarti kenapa antum lazimkan setiap yang ada mesti berbatang tubuh? Berarti logika antum logika mentah. Apa sebab? Karena mengikut orang yang sudah wafat 324 tahun sebelum Masehi, yang dia sendiri tidak tahu nama Tuhannya. Disebutnya faktor X. Kalau jawabannya X semua, tinggi nilainya. Wih, salah semua. Itu yang antum jadikan dasar berpikir. Antum memikirkan sesuatu yang besar-besar, akidah. Dia sendiri penemu pemikiran itu tidak paham, tidak tahu siapa nama Tuhannya, faktor X. Muridnya lebih parah lagi, Socrates, yang disebut oleh Ar-Razi sebagai Al-Allama, ulama besar, Syekh Al-Akbar. Tahu tak? Siang-siang hari berjalan bawa obor. Waktu itu senter belum ada, bawa obor. Ditanya, nak ke mana cu? Dia bilang, abhas anil haqiqah, sedang mencari kebenaran. Kalau ada ustaz nanti siang hari nengok senter begini, antum bilang apa? Astagfirullah, masa ustaz gila antum? Iya, itulah Socrates. Itulah dasar-dasar pikiran yang dipakai dalam ilmu kalam, sehingga yang jelas jadi la haula wala quwwata illa billah. Jadi berapa banyak barang ada di sesuatu tapi tidak menempati. Makanya orang Jahmiyah untuk membuat masyarakat benci sama Ahlussunnah, maka disebutnya mereka sebagai mujassimah, musyabbihah, mentasbih Allah dengan makhluk. Enggak ada tasbih di situ. Jelas. Gara-gara hantu takwil itulah mereka akhirnya menolak ayat-ayat dan hadis dan menolak pemahaman al-sunnah wal jamaah. Allah musta'an. Wa alamatur rafidah, dan tanda orang rafidah Syiah, tasmiyatum ahlal athari nabitatan wa nasibah, menyebut orang ahli sunnah itu adalah bibit-bibit penyimpangan, nabita, yang baru tumbuh. Seolah-olah filsafat itu lebih filsafat itu lebih tua dalam Islam daripada sunnah. Tahunya barang yang baru tumbuh, lemah-lemah. Maka wajar dia katakan bahwa Syiah lebih kuat karena pemikirannya. Jadi agamanya dibangun di atas pemikiran. Di atas pemikiran. Dan wanasibah, nasibah itu artinya anti ahlil bait. Anti ahlil bait. Ini isu-isu habaib ini dimanfaatkan juga oleh Syiah tuh. Kita tengok yang paling sering menolak Habib adalah Wahabi. Kan ya? Antum terkesan, sayangnya Habib banyak pula, banyak penyimpangan. Sudahlah tersedia anak mau. Tambah ajarannya banyak iya, kayak nyimpang-nyimpang semua. Masa iya pergi ke Tahrim tidak belajar tiba-tiba jadi alim? Ilmu apa? Ilmu ladeni. Iya. Jadi di sana tembok jadi wali, pagar jadi wali. Dibilang di situ jalan tidak beraspal supaya tidak hilang jejak wali. Ternyata negeri paling miskin. Datang orang dari sana. Kalian hati-hati jangan sampai berkembang akidah Wahabi di Riau ini.
sebab nanti gersang negeri kalian. Padahal dia datang dari negeri yang gersang. Negeri para wali itu negeri gersang. Coba negeri yang Wahabi makmur nak? Wih, serius ini. Mana lebih banyak utangnya daripada kita? Jadi dibolak-baliknya, nanti kalian gersang negeri kalian. Jaga kesuburan ini dengan tetap melestarikan ilmu wali tadi. Mau nak tuan-tuan? Tak usah diaspal jalan. Hah? Biar jadi wali. Ini lucu-lucu tadi. Ya ni, TBC memang akut di kalangan. Itu masalahnya. Kalau mereka ikut datu-datu mereka, Masya Allah, menghidupkan sunnah Nabi SAW, kita wajib mencintainya dua kali. Karena mukmin dan karena keluarga Nabi SAW. Tapi kalau mereka menghancurkan ajaran datunya, maka wala karamah, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Ya, sekalipun karena Abu Lahab kan juga kata Ahlul Bait, boleh cintainya. Abu Talib, jelas jasanya, boleh kita mendoakannya? Tidak. Boleh kita doakan Abu Talib radhiyallahu anhu? Paman Nabi itu banyak jasanya pada Islam. Tidak. Abu Lahab, memang ada orang sufi ya, tidak boleh membaca surat Al-Lahab dalam sholat katanya. Sedih Nabi nanti katanya. Subhanallah. Di mana pula? Jadi ada keyakinan mereka kalau baca surat Al-Lahab itu sama dengan membenci Nabi. Apa sebab? Karena Abu Lahab paman Nabi. La haula wala quwwata illa billah. Sampai mimpi Abu Lahab menjadi dalil untuk satu amalan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka menyebut al-sunnah alul asar dengan nabita nasibah. Ini gelar-gelar bukan baru sekarang. Sudah dari sejak dulu. Cuman sekarang dibungkus dengan istilah-istilah baru pula sesuai dengan zaman ini. Jadi kalau ada orang bilang Syiah lebih berkembang daripada Wahabi, karena memang pikirannya sama dengan Syiah. Suka mengkultuskan wali, Syiah suka mengkultuskan imam. Agama dibangun di atas logika, Syiah juga di atas logika. Cuman saya katakan logika tidak sehat, akal tidak sehat. Saya katakan, kita buktikan. Kalau dia bilang kan tadi akalnya segala sesuatu di atas sesuatu mesti menempati, tidak sehat. Karena tidak semua mesti menempati. Bahwa sesuatu kalau di atas sesuatu mesti berbatang tubuh, mesti berjisim, kita katakan berapa banyak sesuatu di sesuatu tidak berjisim. Berarti Wahabi mujassimah tak? Wahabi mujassimah tak? Nah, orang Jawa lain nampak kaji. Kata Jahmiyah, Wahabi itu mujassimah. Kata Wahabi, enggak lah. Ngaku kali Wahabi nampak. Jelas. Jadi kata mereka, orang-orang Wahabi itu, orang Salafi itu mujassimah. Lalu kita jawab, enggak. Tidak. Ahlus-Sunnah itu bukan mujassimah. Tapi Jahmiyah menggelari Ahlus-Sunnah dengan mujassimah. Karena apa? Mereka memahami kita dengan pikiran mereka yang tidak sehat, bukan dengan pikiran kita yang sehat. Makanya ketika ada seorang ulamanya atau katakanlah pentolannya Jahmiyah mengkritisi seorang imam Ahlussunnah di masa atau setelah atau sebelum Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kamu yang mengatakan bahwa Allah di atas langit katanya. Enggak saya. Lalu siapa? Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Betul kan? Allah yang bilang, Rasul yang katakan. Dan sampai kepada kita melalui riwayat yang sahih. Para ulama meriwayatkan semua seperti itu. Terus bukan saya mengatakan. Antum kalau mau debat Allah. Debat Allah. Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa, tsumma istawa ila as-sama'. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Irham man fil ardi, irhamkum man fis sama'." Sayangilah yang di bumi, kalian disayangi oleh yang di langit. Siapa yang dimaksudkan? Pasti Allah. Tidak ada ta'wil yang lain. Malaikat atau ta'wil itu. Kalau man di situ pasti maksud Nabi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kuliah, tapi ada juga mereka mentakwilkan. Mentakwilkan maksudnya itu adalah para malaikat.
Allah tidak punya sifat rahmat juga. Tapi banyak semuanya ditolak. Orang yang suka menolak, orang ragu atau orang yakin? Orang yang menolak. Makan kita sekarang enggak ragu kan? Tapi kalau yang mau siap, ya siap. Apa sebab? Sebab dia yakin. Dua keyakinan, gratis atau dia yakin bayar. Sahih lah. Kalau ragu, dia bilang, nggak usah Ustaz katanya. Dah, usah. Kenapa? Suruh Ustaz bayar, segan. Awak nak bayar? Nggak ada piti. Nah, kan ragu. Sama kemarin semalam, mahasiswa saya nelpon, ayolah nanti kita ketemu makan siang ya. Di mana Ustaz? Terserah aja. Ada yang recommended? Enggak. Lalu saya usulkan di Pak Nurdin aja lah. Mahal tuh Ustaz katanya. Enggak apa-apa, kamu yang bayar kan, saya bilang. Biar mahal enggak masalah kan kamu yang bayar, saya bilang. Baik siang boleh dia kan. Saya sengaja karena dia takut, saya sengaja takut-takutin. Jangan risau, kan kamu yang bayar. Allah mustahil. Makanya ketika makan pun ragu juga dia. Saya kan belum klarifikasi siapa yang bayar. Lalu akhirnya makan. Sekali-sekali boleh dimewahkan tuh badan sedikit. Nah, insya Allah. Kalau sebentar tidak ada duit kita bayar, nanti kerja dulu kita di sini tuh. Iya, beda yang yakin dengan yang tidak yakin. Yang tidak yakin banyak alasannya nanti. Tidak ada yang lain katanya. Tidak ada yang itu mahal katanya. Kalau saya kan yakin saya, tidak ada pun duit bisa digadaikan sebentar badan kan. Nah, makanya orang yang suka menolak pasti orang ragu. Menolak ayat, menolak hadis dengan berbagai alasan, orang ragu semuanya. Makanya seperti kata salah seorang imam, saya lupa siapa yang mengatakannya, man ta'awwada ala raddis sunani atau raddis sunnati bil ra'yi la yastaqirru. Syekh Muslimin mengatakannya bahwa siapa yang biasa menolak hujjah dalil dengan pendapat, la yastaqirru lahu iman, tak akan pernah kokoh imannya. Karena dasarnya apa? Ragu. Tonton tahu tidak keraguan itu datang dari ilmu filsafat? Karena dasar ilmu filsafat meragukan segala sesuatu sampai diteliti. Ini dasarnya, sampai diteliti. Macam mana mereka nak meliti ke langit? Macam mana nak meliti ke langit? Akhirnya cari padanan-padanan. Allah tak punya padanan, tak ada punya, dipaksakan juga. Sehingga mereka mengkias-kiaskan segala sesuatu di atas mesti menempatkan di bawah. Kiasnya ke botol, masa Allah dikiaskan ke? Maka Allah dikiaskan ke botol. Kias rusak luar biasa itu. Jelas? Bilang jelas. Waktu habis. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Tidak beransur juga kaji sih. Apa salahnya itu? Tidak beransur kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.